Halo Bray, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang kamera CCTV. Jadi kalau kita membahas tentang kamera CCTV sudah cukup lama, sekitar 1 bulan ataupun 2 bulan yang lalu kita tidak membahas tentang kamera CCTV, yang membahasnya ya tentang komputer, tentang PC dan juga perangkat-perangkat yang lainnya. Dan kita hampir melupakan teknologi CCTV ini ya. Jadi untuk kamera CCTV yang datang kali ini di tempat kita adalah kamera CCTV dari SVIS. Nah untuk serinya sendiri ini adalah SVIS CB1 atau kamera baterai 1. Jadi kamera CCTV dari SVIS ini sudah dilengkapi dengan baterai. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kamera CCTV yang sudah dilengkapi dengan baterai ini bukan pertama kali ya. Beberapa kali saya sudah pernah mencoba kamera CCTV dari SVIS yang sudah dilengkapi dengan baterai. Tetapi yang membedakan antara kamera CCTV ini dan juga kamera CCTV yang lalu adalah dari segi desain. Karena kita lihat bahwasanya desainnya sendiri ini sama yang pernah kami review, yaitu yang seri C1C ataupun C1HC itu untuk dari segi desainnya hampir sama. Untuk klaimnya sendiri kamera SVIS CB1 ini bisa bertahan sampai 40 hari. Ini klaimnya dari SVIS dengan kapasitas baterai 1600 mAh. Walaupun kalau kita lihat dari segi kapasitas memang nggak terlalu besar ya. Kalau kita bandingkan dengan handphone saat ini, untuk kapasitas 1600 mAh ini sangatlah kecil ya. Untuk harganya sendiri ini menurut saya sendiri ini ya cukup mahal ya, sekitar 500 ribuan lebih. Jadi menurut saya terlalu mahal sih, untuk kapasitas baterainya juga cukup kecil. Nah untuk paket penjualannya kita mendapatkan satu buah kamera SVIS yaitu CB1. Selanjutnya kita juga dapat untuk kabel power. Nah untuk kabel powernya sendiri ini USB Type A to USB Micro Type C, yang mana untuk panjangnya sendiri ini kurang lebih sekitar 50 cm saja. Dan selanjutnya juga kita dapat foam sticker, ada mounting metal plate, dan ada regulator information, dan yang terakhir adalah quick start. Jadi kamera CCTV SVIS CB1 ini tidak dilengkapi dengan adaptor. Selanjutnya kita bahas untuk dari dimensi. Nah untuk dimensinya sendiri kamera SVIS CB1 ini mirip dengan kamera SVIS C1CB yang sudah pernah kami review. Nah untuk dimensinya sendiri ini 105 mili x 63 x 67 mili. Ya memang kurang lebih sama dengan kamera SVIS C1C, dimana untuk ketinggiannya sendiri ini selisihnya sekitar 2 mili saja ya, mungkin hampir sama lah, toh selisihnya juga cuma 2 mili. Nah untuk bodinya sendiri ini juga sama dengan kamera SVIS lainnya. Jadi untuk bodinya sendiri terbuat dari material plastik, yang mana untuk material plastiknya sendiri ini ciri khas dari SVIS yaitu solid, dan untuk warnanya ini juga putih full, baik itu case di bagian atas, samping, bawah. Tapi untuk di bagian depan ini warnanya hitam ya, mungkin kurang lebih sama dengan desain kamera SVIS yang lainnya lah. Dan untuk dari segi berat kameranya juga nggak terlalu berat, sekitaran 135 gram. Jadi ini beratnya sudah include dengan baterai dengan kapasitas 1600 mAh. Nah untuk di bagian depan di sini kita bisa lihat ada lensa dengan ukuran lensa 2 megapiksel 1080p, image sensor 1/3, 2 megapiksel progressive scan CMOS sensor. Selanjutnya untuk shutter speednya sendiri ini self adaptive shutter. Untuk lensanya sendiri ini 2,8 mili f2.2, view angle-nya ini 113 derajat secara diagonal, 90 derajat horizontal, dan yang terakhir 50 derajat secara vertikal. Tentunya sudah dilengkapi dengan 3D DNR, di mana kita bisa menikmati kualitas dari perekaman SVIS ini minim dengan noise, yang tentu saja ini menghasilkan gambar yang sudah cukup bagus. Walaupun kita tidak di-endorse, memang kita memuji karena kualitasnya bagus. Nah selanjutnya kekurangan dari kamera SVIS CB1 adalah di bagian IR night visionnya ya. Jadi untuk IR night visionnya ataupun jarak inframerahnya ini cuma sekitar 5 meteran atau sekitar 16 feet. Jadi cukup pendek kalau kita bandingkan dengan kamera CCTV seperti C6N ataupun kamera SVIS yang sejenisnya seperti TY1. Ini lebih panjang yang C6N dan juga TY1 ya. Jadi untuk range-nya sendiri ini sekitar 10 meteran lebih lah. Tapi di kamera SVIS CB1 ini sekitar 5 meteran ya. Memang karena dari segi bentuknya sendiri ini cukup kecil, jadi untuk range-nya sendiri ini juga berkurang. Nah walaupun kecil-kecil gini kamera SVIS CB1 ini
juga dilengkapi dengan two-way audio. Jadi secara fitur untuk kamera S-Vis CB1 ini tidak kalah dengan kamera S-Vis yang lainnya seperti C6N ataupun TY1 ataupun beberapa seri kamera S-Vis lainnya. Jadi untuk fiturnya ada two-way audio atau audio dua arah, dan untuk penyimpanannya ini juga cukup besar. Jadi S-Vis mengklaim ini untuk penyimpanan MMC-nya up to 512 GB. Kalau kita isi secara full ya sekitar 1 bulanan lebih lah. Dan seperti kamera S-Vis yang lainnya, untuk kamera S-Vis CB1 ini juga dilengkapi dengan penyimpanan berbayar ataupun cloud. Jadi untuk cloudnya sendiri kalian bisa langganan tiap bulan, dan kalau kalian sudah pakai MMC ya nggak usah pakai cloud, ini hanya opsi saja ya. Next kita bahas adalah di bagian bawah. Nah untuk di bagian bawahnya sendiri ini juga ada tombol power untuk menghidupkan dan juga ada tombol reset di bagian bawah sini. Nah kalian bisa lihat memang untuk dari segi penempatannya di bagian bawah agak sedikit nggak kelihatan ya. Dan untuk mountingnya sendiri, karena kamera S-Vis CB1 ini mengadopsi teknologi kamera S-Vis C1C, dimana dia tidak usah menggunakan briket, jadi dia hanya menggunakan tempat yang mengandung besi, ataupun kalau tempatnya tidak mengandung besi kalian bisa menggunakan ini 3M. Ini adalah 3M perekat dari ini metal plate, dimana kalian bisa tempel di dinding ataupun di tembok, lalu kalian pasangkan seperti ini, nanti otomatis akan kuat ya. Jadi nggak usah khawatir karena saya sudah mencobanya. Kalaupun posisi seperti ini nggak bakalan kamera S-Vis ini akan mudah jatuh kalau memang tidak diambil ya. Dan jenis kamera CCTV S-Vis CB1 ini adalah jenis kamera CCTV yang statis, jadi kita hanya bisa memutar. Kamera S-Vis ini hanya menggunakan tangan ya, jadi untuk sudutnya ini bisa sampai 360 derajat. Jadi ya seperti inilah, kalian bisa lihat lah, kita bisa putar sampai 360 derajat ataupun kan atas bawah ini sampai 90 derajat. Selanjutnya kita masuk ke fitur secara lengkap dari kamera S-Vis CB1. Jadi untuk fiturnya yang pertama dia menggunakan resolusi yang Full HD 1080p, dan yang kedua adalah IR Night Vision yang up to sampai 5 meter atau sekitar 16 kaki atau 16 feet, jadi memang nggak terlalu jauh. Dan yang ketiga adalah Smart Human Detection untuk mendeteksi gerakan manusia, dan yang keempat adalah baterai dengan kapasitas 1600 mAh yang klaimnya ini bisa bertahan sampai 40 hari, dimana 40 hari ini setiap hari dia hanya merekam hanya 5 menit saja. Dan yang kelima adalah magnetic base pada mounting sehingga instalasinya lebih fleksibel dan juga lebih mudah. Dan untuk fitur audionya sendiri ini juga hampir sama seperti kamera S-Vis lainnya, yaitu audio talk to way, jadi kita bisa berbicara dua arah, dan juga ada sleep mode. Jadi kalau kamera S-Vis ini tidak mau merekam, tinggal kita aktifkan sleep mode. Dan fitur selanjutnya adalah smart integration dengan Alexa dan juga Google Assistant, sehingga kita bisa kontrol menggunakan perintah suara. Kemudian untuk opsi penyimpanan up to 512 GB, dimana ini juga sudah ditunjang dengan S-Vis Cloud. Selanjutnya juga dilengkapi dengan alarm atau smart notification. Dan yang terakhir, fitur yang cukup penting adalah kompresi video menggunakan kompresi video H265, dimana ini membuat storage dan juga bandwidth internet kita lebih hemat dibandingkan dengan kompresi video yang menggunakan encoding H264. Salah satu hal yang wajib menurut saya untuk produk dari smart home adalah kemudahan untuk instalasinya seperti di kamera S-Vis CB1 ini. Jadi untuk kamera S-Vis CB1 ini untuk proses penginstalasinya memang tidak menggunakan kabel. Untuk jaringan internet dia menggunakan wireless, dan untuk supply dayanya dia juga sudah dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas 1600 mAh. Untuk aplikasinya sendiri kita bisa download di HP, juga bisa kita download di PC yang berbasis Windows, ini juga bisa. Kamera S-Vis ini juga kita bisa koneksikan dengan TV yang sudah berbasis dengan Android, jadi kita bisa monitoring lewat HP, lewat PC yang berbasis Windows, dan juga kita bisa monitoring menggunakan TV tanpa menggunakan DVR ataupun NVR. Nah untuk di kamera S-Vis CB1 ini juga ada 5 settingan, jadi yang membedakan dengan kamera S-Vis seperti TY, H8C ataupun kamera S-Vis yang lainnya yang memang belum dilengkapi dengan adapter adalah di bagian 5 settingan ini. Yang pertama ada power plug-in, dan di mode ini kamera akan terus merekam gambar, tapi tentunya ini masih kita bisa setting lagi selama baterai
baterainya masih. Dan untuk mode yang kedua ini adalah high performance, dimana satu video klip dengan durasi yang lama, tapi untuk konsumsi baterainya sendiri ini memang agak sedikit boros. Dan yang ketiga adalah power saving, dimana satu video klip dengan durasi lebih pendek namun untuk konsumsi baterainya ini lebih rendah, jadi lebih ya agak sedikit awet lah. Dan yang keempat adalah di mode super power saving, dimana mode ini pada dasarnya adalah sleep mode atau mode tidur, yang mana di mode ini kamera S-Vis ini off dan tidak merekam. Untuk membangunkan kamera ini kalian bisa menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi S-Vis. Kalian buka lalu kalian aktifkan live view, baru kamera S-Vis ini bisa merekam. Dan yang terakhir mode yang kelima adalah configuration working mode, dimana kita bisa mengcustom mode CCTV ini dalam periode waktu tertentu. Misalkan kita aktif jam berapa dan berakhir jam berapa, nah ini bisa kita setting. Tetapi ini tidak ada di beberapa kamera CCTV yang tidak dilengkapi dengan baterai ya. Berikut ini adalah hasil percobaan penggunaan selama 15 menit dari masing-masing mode, dimana mode yang pertama adalah mode plug-in. Dalam mode plug-in ini kamera S-Vis CB1 aktif selama 15 menit dan untuk baterainya sendiri ini berkurangnya 12%. Dan mode yang kedua adalah di mode high performance atau kinerja tinggi. Hampir sama, untuk waktunya sendiri ini 15 menit, untuk baterainya sendiri ini berkurang 8%. Dan mode yang terakhir adalah mode power saving, dimana ini adalah mode hemat daya, jadi masih sama menggunakan durasi 15 menit dan untuk baterainya sendiri ini berkurang 1%. Jadi kalau kita mau hemat baterai, kita bisa menggunakan mode yang power saving atau super power saving. Dari hasil penggunaan masing-masing mode, jadi wajar kalau S-Vis ini bisa mengklaim dirinya bahwa dia bisa bertahan sampai 40 hari kalau menggunakan mode yaitu super power saving. Tetapi kalau dia menggunakan mode plug-in ini mustahil, karena kita tahu bahwasanya 15 menit aja untuk baterainya sendiri ini berkurang 12%. Kalau 30 menit atau setengah jam dia berkurang 24%. Jadi kalian bisa kalkulasikan sajalah. Dan ini adalah hasil perekaman dari kamera S-Vis CB1. Kalian bisa menilai bagaimana. Nah, ini adalah kondisi saat malam hari. Dan ini adalah kondisi perekaman kamera S-Vis CB1 dengan resolusi 2 megapiksel 1080p saat siang hari. Dan mana untuk kualitasnya sendiri ini juga hampir sama dengan kamera S-Vis yang lainnya ya. Jadi untuk kualitasnya sendiri ini juga cukup bagus saat menampilkan gambar, ini juga nggak terlalu over lah. Baik itu pencahayaannya ataupun detailnya ini juga masih cukup oke. Oke, nah itulah pembahasan tentang kamera S-Vis CB1, dimana untuk dari segi harganya memang mahal dibandingkan saya membeli kamera S-Vis CB1 ini. Mending saya beli kamera S-Vis C6N nya dapat 2 biji beserta memori ya. Mungkin kamera S-Vis CB1 ini mempunyai pasar tersendiri ya. Jadi untuk kalian yang memang males untuk proses instalasinya yang agak sedikit ribet, kalian bisa menggunakan ini ya, tinggal kalian tempel, sudah kalian bisa pakai, kalian bisa aktifkan di aplikasinya langsung. Semoga informasi tadi bermanfaat, dan untuk terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jadi jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena video yang akan datang ini kayaknya ada banyak sekali kamera CCTV yang akan datang. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Nah, untuk kalian yang masih ada pertanyaan tentang kamera CCTV, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar, nanti akan saya balas atau saya ulas. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bang Ucup pamit. Bye-bye.